Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Kisawa, NPI 141190076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Di sini, pada mata kuliah analisis produktivitas, terdapat tugas evaluasi akhir semester, yaitu studi kasus pengukuran produktivitas dengan pendekatan metode ABC atau The American Productivity Center. Studi kasus studi kasus yang saya ambil yaitu pada UD Carvana Cava. UD Carvana Cava adalah usaha mikro yang menghasilkan produk akhir berupa produk furnitur berbahan dasar kayu. Selama ini, usaha tersebut belum melakukan pengukuran produktivitas secara keseluruhan. UD Arcana Cava belum menyadari bahwa adanya peningkatan hasil produksi tidak berarti usaha telah bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Salah satu usaha dalam menghadapi situasi ini adalah melakukan analisis atau pengukuran produktivitas dengan menggunakan metode ABC. Metode ini dapat berguna untuk menilai kinerja UD Arcana Cava, memperbaiki produktivitas, dan juga untuk mengetahui faktor yang menyebabkan naik turunnya tingkat produktivitas. Di sini, pada pertama-tama, kita akan melihat data output, input, kuantitas, harga, nilai total, dan angka indeks pada periode 1. Ini merupakan tabel dari data output, input, kuantitas, harga, dan nilai total. Untuk outputnya terdiri dari dua produk, yaitu meja bar dan kursi bar. Pada periode 2020 atau periode dasarnya, kuantitas per unitnya yaitu untuk meja bar yaitu sebanyak 265 unit, untuk kursi barnya membutuhkan sebanyak 285 unit. Untuk harga per unitnya yaitu untuk yang meja bar yaitu 2.600.000, untuk yang produksi kursi bar ini 250. Nilai total dari untuk produk satu meja bar itu sebanyak 689 juta. Untuk yang produk dua kursi barnya itu nilai totalnya 71.250 juta. Untuk nilai total keseluruhan dari total out yaitu 760.250. Untuk periode selanjutnya, kuantitas per unitnya dari yang meja bar ini masih tetap 265. Untuk yang kursi barnya ini naik menjadi 300. Harga per unitnya yang sebelumnya untuk meja bar itu 2.600.000 menjadi 2.800.000. Untuk yang kursi bar dari 250 menjadi 280. Nilai totalnya untuk meja bar menjadi 742 juta. Untuk yang kursi bar menjadi 84 juta. Total semuanya yaitu 826 juta. Input ini berupa tenaga kerja pelapor. Untuk kategori 1 per unitnya yaitu butuhkan 1. Harga per unitnya 30.240.000. Nilai totalnya masih tetap 30.240. Untuk kategori 2 itu ada 3 dengan harga per unitnya yaitu 25.200. Untuk nilai totalnya yaitu 75.600. Dari keseluruhan nilai totalnya yaitu menjadi 105.840. Untuk pada periode selanjutnya, ini untuk kuantitas per unitnya itu masih sama. Untuk yang kategori 1 itu masih tetap 1, untuk yang kategori 2 ini tetap 3. Tapi harga per unitnya itu naik. Untuk kategori 1 naik menjadi 31.920. Untuk yang kategori 2 26.880. Total unit semuanya yaitu untuk yang kategori 1 masih tetap 31.920 juta. Yang selanjutnya yang kategori 2 ini 80.640. Total semuanya yaitu menjadi 112.560 juta. Untuk input materialnya, material 1 membutuhkan 30 unit, untuk material 2 membutuhkan 15 unit, material 3 14 unit, material 4 37 unit, material 5 membutuhkan 90 unit.
Untuk harga per unitnya dari material satu yaitu 2.500.000, untuk yang material 2 itu 3.500.000, material 3 yaitu 615.000, untuk material 4 3 juta, material 5 250. Untuk total keseluruhan yaitu material 1 yaitu 75 juta, material 2 2.500.000, material 3 8.610, material 4 111 juta, material 5 yaitu 22.500.000. Untuk subtotalnya yaitu menjadi 269.610. Pada periode selanjutnya, untuk material 1 itu ada peningkatan, yaitu yang sebelumnya 30 menjadi 32. Untuk yang material 2 sebelumnya 15 menjadi 16. Untuk yang material 3 sebelumnya 14 menjadi 17. Untuk yang material 4 ini masih tetap yaitu 37. Material 5 itu naik dari 90 ke 92. Material 1 untuk harganya itu naik jadi 2.600.000. Untuk yang material 2 jadi 3.700.000. Untuk yang material 3 itu 730.000. Material 4 naik menjadi 3.200.000. Material 5 naik jadi 280. Untuk total semuanya yaitu menjadi 298.970. Input energi. Untuk energi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang satu untuk kWh yang 2 liter. Untuk yang jenis 1 yaitu membutuhkan 215 kWh dengan harga 402. Jadi untuk total semuanya yaitu 92.912.400. Untuk jenis kedua yang liter membutuhkan 3.015 liter. Harga per liternya yaitu 4.500 dengan total harganya menjadi 13.567.500. Untuk subtotalnya menjadi 106.479.500. Pada periode selanjutnya, jenis KW. Jenis 1 KWH itu turun jadi 210.075. Untuk yang jenis 2 per liternya naik jadi 3.020. Untuk harganya naik, yang jenis 1 menjadi 450, jenis 2 naik masih tetap 4.500. Untuk harga totalnya semuanya menjadi 108.123.000 juta. 108.123.000. Input modal per kapital, penyusutan atau depresiasi per unitnya itu 32 juta. Sementara untuk total angkanya yaitu total persenannya itu 0,15. Jadi 32 juta ini dikali 0,15 hasilnya 4.800.000. Untuk keuntungannya didapatkan 781.486.000 dibagi 0,35 menjadi 273.520.100. Subtotalnya menjadi 278.320.100 rupiah. Untuk periode selanjutnya, input modal per kapital, penyusutan atau depresiasi yaitu sebelumnya 32 juta menjadi 32.500.000. Untuk yang keuntungannya naik juga menjadi 861.346. Untuk angka per unitnya itu masih sama 0,15 dan 0,35. Untuk total keseluruhannya menjadi 306.346.000. Input total. Untuk total keseluruhan yaitu pada periode 2020 didapatkan 760.250. Untuk yang periode selanjutnya itu 2021 yaitu 226 juta ribu. Data angka indeks pada periode 1.
Angka indeks sama dengan 1 pada periode 1 adalah nilai ketetapan sudah ditentukan. Angka indeks produktivitas sama dengan 100% pada periode 1 adalah nilai ketetapan. Jadi nilai total dari keuntungan per laba yaitu laba 1 sama dengan 273.520.100 pada periode 1 dan laba 2 sama dengan 301.471.250 pada periode 2 diperoleh dengan cara sebagai berikut. Untuk selanjutnya ini akan memasuki tabel kedua dari data output, input, kuantitas, harga, dan nilai total. Untuk total output yaitu 760.250.000. Untuk subtotal dari input keseluruhan yaitu 105.840. Subtotal input material itu 269.610. Subtotal dari input energi yaitu 106.479.200. Subtotal dari modal per kapital yaitu 278.320 per 100. Jadi total semuanya 760.250. Untuk periode setelahnya pada periode 2021 yaitu nilai total outputnya itu 826 juta. Input tenaga kerja per labornya itu 112.560. Input materialnya itu 298.970. Input energinya itu 108.123.000. Untuk subtotal input modal per kapital yaitu 304.346.150. Untuk total keseluruhannya yaitu 826 juta. Untuk rumusnya sebagai berikut. Keuntungan sama dengan output. Keuntungan sama dengan output dikurang input tenaga kerja ditambah input material ditambah input energi ditambah depresiasi. Pada keuntungan periode 1, output 1 dikurangi L1, M1, E1, D1. Ini L1, M1, E1, D1 itu merupakan nama lain dari input tenaga kerja, input material, input energi, dan depresiasi. Untuk output 1 yaitu senilai 760.250 dikurangi dalam kurung 105.840 ditambah 269.610 ditambah 106.479.900 ditambah 4.800. Total keseluruhannya 273.520.100. Untuk keuntungan periode kedua rumusnya masih sama, tetapi input tenaga kerja, input material, input energi, dan depresiasi mengikuti pada periode kedua. Total periode kedua yaitu 826 juta ribu. Selanjutnya dikurangi 112.500 ditambah 298.270 ditambah 123.750 ditambah 4.875.000. Total keseluruhannya menjadi 301.471.350. Di sini merupakan tabel rumus indeks output dan input. Ini merupakan tabel rumus indeks output dan output. Selanjutnya kita akan menghitung indeks output total untuk periode 2 dari 0 sampai periode 2. Total output
output untuk pada periode 2020 mengikuti data pada yang awal, yaitu pada data ini mengikuti data awal didapatkan data seperti ini. Lalu kita akan menghitung indeks output total. Indeks output total sama dengan output total periode 2 dibagi output total periode 1. Indeks O sama dengan 826 juta dibagi 760 juta 250 ribu. Jadi indeks 0 didapatkan 1,0865. Selanjutnya, input tenaga kerja per labor. Datanya ini diambil dari data awal tadi. Selanjutnya ini menghitung indeks input tenaga kerja per labor total L per periode 2. Untuk indeks O sama dengan dari output total periode 2 didapatkan 112.560 dibagi 105.840. Hasilnya 1,0635. Selanjutnya input material. Input material ini juga sama, data-datanya ini diambil dari data-data awal tadi. Selanjutnya menghitung indeks input material total. Rumusnya yaitu sama, material total periode 2 dibagi material total periode 1. Untuk material total periode 2 yaitu 298.970.000. Selanjutnya, material total periode 1 yaitu 269.610.000. Jadi total indeks M-nya adalah 1,1089. Untuk selanjutnya input energi. Ini merupakan data awal tadi. Selanjutnya kita akan menghitung indeks input energi total. Indeks E yaitu 108.123.750 dibagi 106.479.900. Hasilnya untuk indeks E yaitu 1,0154. Untuk selanjutnya input modal work capital. Dari data ini kita akan langsung menghitung indeks input modal atau kapital total. Indeks K yaitu 306.346.250 dibagi 278.320.100. Indeks K-nya didapatkan yaitu 1,1007. Untuk input total T-nya yaitu datanya seperti ini. Jadi kita langsung menghitung indeks total T-nya per 2. Indeks I yaitu 826 juta dibagi 760 juta 250. Hasilnya 1,0865. Selanjutnya membuat analisis hasil perhitungan indeks output dan input. Ini merupakan analisis angka indeks berdasarkan harga konstan. Nah, untuk berdasarkan hasil perhitungan perubahan angka indeks yang telah diuraikan pada tabel 4, diperoleh beberapa kondisi pada periode 2 sebagai berikut. Output total yang dihasilkan pada periode 2 mengalami kenaikan sebesar 8,65%. Input tenaga kerja total yang dihasilkan pada periode 2 mengalami kenaikan 6,35%. Untuk input material total yang dihasilkan pada periode 2 mengalami kenaikan 10,89%. Untuk input energi total yang dihasilkan pada periode 2 mengalami kenaikan 1,54%. Selanjutnya untuk input modal total yang dihasilkan pada periode 2 mengalami kenaikan 10,07%. Selanjutnya yang terakhir, input total yang dihasilkan pada periode 2 mengalami kenaikan 8,65%. Selanjutnya, perhitungan indeks produktivitas. Angka indeks produktivitas sama dengan 100%. Pada periode 1 adalah nilai ketetapan. Maka indeks berdasarkan harga konstan adalah harga yang tertera pada tabel 1. Rumus perhitungan indeks produktivitas seperti diuraikan pada tabel 5.
Ini merupakan rumus indeks produktivitas seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan indeks produktivitas tenaga kerja atau labor PL. Kita akan melihat dari tabel 1 atau tabel yang awal tadi. Nah, untuk menghitung produktivitas itu rumusnya ada di sini seperti ini. Jadi kita akan langsung menghitungnya aja. Untuk PL1 ini rumusnya itu 1 dibagi L1 760.250.000 dibagi 105.840.000 sama dengan 7,183. Untuk selanjutnya produktivitas labor PRD2 atau PL2 yaitu O2 dibagi L2 826 juta dibagi 112.560.000 yaitu sama dengan 7,338. Selanjutnya menghitung indeks produktivitas labornya. Untuk rumusnya yaitu indeks produktivitas sama dengan produktivitas labor periode 1 dibagi produktivitas labor periode 2 dikali 100%. Indeks produktivitas sama dengan 7,338 dibagi 7,138 dikali 100%. Hasilnya 102,2%. Selanjutnya menghitung indeks produktivitas material. Untuk datanya mengambil pada data pada tabel 1. Untuk rumusnya masih sudah ketetapan dari atas tadi. Untuk PM1 yaitu didapatkan hasil 2,820. Untuk yang PM2 didapatkan hasil 2,703. Selanjutnya menghitung indeks produktivitas material. Untuk indeks produktivitas yaitu untuk PM2 dibagi PM1 dikali 100%. Jadi tinggal memasukkan 2,763 dibagi 2,820 dikali 100%, hasilnya 98%. Selanjutnya menghitung indeks produktivitas energi. Ini data diambil dari tabel 1. Untuk PE1 didapatkan hasil 7,140, untuk PE2 didapatkan 7,639. Menghitung indeks produktivitas energi. Rumusnya masih sama yaitu PE2 atau PE1 dikali 100%. Yang membedakan mungkin dari sini. Untuk angka indeks produktivitas yaitu 7,639 dibagi 7,140 dikali 100%, hasilnya 107%. Selanjutnya menghitung indeks produktivitas modal atau kapital. Untuk PK1 yaitu hasil yang didapatkan adalah dari rumus di sini yaitu 2,732. Untuk yang PK2 ini didapatkan hasil 2,696. Untuk rumus menghitung indeks produktivitas yaitu PK2 dibagi PK1 dikali 100%. Tinggal dimasukkan saja 2,696 dibagi 2,732 dikali 100%. Hasilnya 98,7%. Yang terakhir, menghitung indeks produktivitas input total. Untuk BI1 didapatkan hasil 1 dan untuk BI2 didapatkan hasil 1. Untuk menghitung indeks produktivitas input total yaitu BI1 dibagi BI2 yaitu 1 dibagi 1 dikali 100%. Hasilnya 100%. Setelah itu kita akan membuat tabel rangkuman hasil perhitungan indeks produktivitas. Di sini merupakan tabel analis angka indeks berdasarkan produktivitas, indeks produktivitas seperti ini. Untuk angka indeks produktivitas sama 100% pada periode 1 adalah nilai ketetapan sudah ditentukan. Berdasarkan hasil perhitungan perubahan indeks produktivitas seperti diuraikan pada tabel 6 menunjukkan bahwa kondisi pada periode 2 sebagai berikut.
Produktivitas penggunaan input tenaga kerja atau labor L mengalami peningkatan sebesar 2,2%. Untuk produktivitas penggunaan input material mengalami penurunan sebesar 2%. Produktivitas penggunaan input energi mengalami peningkatan sebesar 7%. Produktivitas penggunaan input modal atau kapital mengalami penurunan sebesar 1,3%. Dan yang terakhir, produktivitas penggunaan input total itu tetap tidak meningkat dan tidak menurun. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan perubahan angka indeks yang telah diuraikan pada tabel 4 diperoleh beberapa kondisi pada periode sebagai berikut yang sudah saya jelaskan tadi, dan berdasarkan hasil perhitungan perubahan indeks produktivitas seperti diuraikan pada tabelnya menunjukkan bahwa kondisi pada periode sebagai berikut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.